Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semangsa semuanya, kembali lagi di podcast SMA Negeri 1 Majenang. Oke, kita di sini kedatangan tamu yang sangat istimewa banget nih. Siapa nih? Ini dia orangnya, Mas Dimas Julianto. Halo. Halo Mas Dimas. Nah, Mas Dimas ini merupakan alumni SMA Negeri 1 Majenang angkatan 2019. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari Mas Dimas Julianto ini. Mas Dimas Julianto ini selama di SMA Negeri 1 Majenang mengikuti banyak sekali organisasi dan juga kegiatan-kegiatan seperti pemeran utama terbaik Festival Teater Pelajar tahun 2017, kemudian Festival Sastra Indonesia di Solo, Jawa Tengah tahun 2018, kemudian menjadi koordinator bidang seni dan budaya OSIS SMA Negeri 1 Majenang 2017-2018, kemudian menjadi ketua Teater Asma tahun 2018. Wah, sangat banyak kan organisasi dan kegiatan yang diikuti. Kemudian Mas Dimas Julianto ini sekarang melanjutkan pendidikannya di jurusan Pendidikan Sosiologi dan Antropologi di UNES, Universitas Negeri Semarang. Nah, Mas Dimas ini juga mengikuti berbagai organisasi dan juga kegiatan di prodinya nih. Nah, diantaranya itu ada Jaringan Mahasiswa Sosiologi Se-Jawa, kemudian Pengabdian Masyarakat Saswis UNES, kemudian Staf Ahli Departemen Pengembangan Organisasi Hima Sosan tahun 2020-2021, kemudian saat ini Mas Dimas menjabat sebagai Ketua Hima Sosan Fis UNES periode 2021 dan 2022. Wah, banyak banget nih organisasi yang diikuti Mas Dimas dan juga pengalaman-pengalamannya selama kuliah ini dan juga selama di SMA Negeri. Nah, sebelumnya gimana nih kabarnya Mas Dimas Julianto? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Kemudian apa sih kegiatannya sekarang, kesibukannya Mas? Kalau sekarang sih masih di rumah ya, kemarin baru pulang dari Semarang juga. Ya persiapannya itu sih, kebetulan mau kayak ospek jurusan gitu, persiapan buat rapat-rapat, terus juga mengurus berkas buat kuliah juga sih. Mengurus berkas kuliah? Iya. Mengurus berkas apa tuh Mas? Wah, banyak berkas itu. Banyak berkas ya. Ya, sampai nggak bisa disebutin gitu. Iya. Wah, sibuk sekali ya Mas Dimas ini. Lumayan. Lumayan. Nah, tadi kan sudah saya sebutkan banyak nih kegiatan Mas Dimas selama di SMA Negeri 1 Majenang. Mungkin Mas Dimas bisa menjelaskan lebih detailnya lagi kegiatan yang diikuti selama di SMA Negeri 1 Majenang ini. Kemudian hal apa sih yang paling menarik buat Mas Dimas? Ya. Oke, terkait sama hal itu ya Mbak. Banyak sih kayak kenangan-kenangan gitu ketika masa SMA gitu ya. Terutama pada saat masuk SMA kan itu masa transisi tuh dari SMP ke SMA. Wah, kayaknya SMA lebih susah gitu. Terus masuklah jurusan IPS. Kan dulu tuh angkatan saya pertama kayaknya masuk kelas 10 itu langsung penjurusan gitu. Masuk langsung jurusan IPS karena itu juga dorongan dari orang tua juga. Nah, masuk ternyata ngedalemin berbagai disiplin ilmu di situ dan nyaman gitu di jurusan IPS juga. Terus karena dari kecil juga suka gitu ya berinteraksi sama orang yang belum kenal, bahkan sama orang-orang di sekitar, itu membuat saya tuh pengen masuk gitu ke organisasi-organisasi terutama yang ada di SMA, terutama di Semansa ini gitu. Nah, itu kayak yang Mbak Indah sebutin tadi, ketika kelas 1 saya juga masuk OSIS itu masih menjadi kader, terus juga masuk juga di Teater Asma gitu. Kalau untuk pengalaman sih banyak sekali ya, terutama ketika teater, karena dulu pembinanya itu Pak Atung dan Pak Gilang, itu sangat berkesan sekali. Kalau Pak Atung dan Pak Gilang nonton, mantap. Nah, itu saya diajak gimana caranya berteater, berdrama dan lain sebagainya. Terus kemudian ikut lomba-lomba juga, itu di Cilacap, di Solo, terus juga daerah lokal di sini juga. Terus untuk organisasi, saya terjun di situ
banyak sekali kawan-kawan yang saling support lah kayak gitu. Jadi perasaan nyaman tuh muncul gitu di situ ketika masuk organisasi di Semansa ini gitu. Itu sih Mbak, kurang lebih. Kan selama di SMA Negeri 1 Majenang dulu, Mas Dimas pernah ikut OSIS di bidang budaya dan seni. Iya. Nah, itu kegiatannya apa aja sih, Mas? Untuk OSIS sendiri banyak ya kegiatannya, terutama untuk bidang saya sendiri, seni dan budaya itu kalau nggak salah ya, saya diamanain sebagai ketua HUT Semansa pada waktu itu. Terus pada tahun berapa ya, 2017 kalau nggak salah, itu saya pernah mengalami peristiwa yang sangat mengesankan sih. Saya pernah kaki saya itu pas persiapan buat HUT-nya itu apa ya istilahnya ke ini jepit. iya kejepit Jepit. yang basket itu. Nah yang itu basket ini. nah itu Hamin 2 kalau nggak Hamin 1 sebelum HUT Semansa. Nah itu belum nggak bisa bangun gitu. Nah untuk pelaksanaan HUT-nya sendiri saya maksain buat datang ke Semansa, padahal di rumah harus istirahat gitu. Saya datang ke Semansa buat bantu teman-teman yang lain juga untuk mensukseskan lah acara HUT ini. Itu sih yang paling berkesan menurut saya. Itu nggak Bapak ikut itu? Itu sambil bincang-bincang. Bincang. Iya, sambil bincang-bincang. Tapi tetap paksain. Tetap maksa. Ya ampun, Gitu. sangat totalitas sekali ya. Aduh. Ingin membantu teman-temannya. Iya, aduh. Kemudian Selain itu banyak sih, kayak terutama karena dulu masih diizinkan buat nginep-nginep ya di sekolahan. Nah itu sangat berkesan sekali sih di situ karena banyak melihat hal-hal yang tidak terduga gitu. Terus juga kayak ngopi bareng, terus juga nongkrong di sekolahan sampai pagi gitu, tidur di musola. Itu sangat berkesan sekali sih buat saya. Gitu sih. Kan Mas Dimas ini pernah menjabat sebagai Ketua Teater Asma tahun 2018. Emang karena Mas suka seni atau pandai berakting atau gimana? Waduh, kalau masalah pandai berakting salah satunya itu. Dan pada saat itu tuh emang alhamdulillah dipercaya sama teman-teman juga itu pas tahun 2018 kalau nggak salah itu dipercaya teman-teman buat jadi ketua teater Asma. Itu jadi amanah besar lah karena yang teman-teman Semansa tahu mungkin ya teater Asma itu salah satu teater terbaik lah di Cilacap dan bisa banyak sekali penghargaan-penghargaan dan juga pengalaman di situ lah gitu. Jadi alhamdulillah dipercaya dan ya banyak sekali kenangannya gitu. Wow, banyak sekali ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal teater, kan Mas ini suka banget seni ya. Nah, kenapa sekarang kuliahnya ambil jurusan sosiologi dan antropologi? Iya, itu mungkin jadi suatu kontradiksi gitu ya. Iya. Kenapa justru malah saya sukanya seni tapi kuliahnya di sosiologi gitu. Kalau bagi saya sendiri seni itu penting, tapi saya jadikan seni itu sebagai buat basic aja sih, buat hobi. Karena kalau misalnya saya terjun secara detail di seni, menurut saya masih belum terlalu minat gitu. Tapi kalau misalnya untuk sekedar hobi dan istilahnya untuk melampiaskan minat saya ya di seni itu, terutama teater pada saat SMA kayak gitu. Dan kuliah di sosiologi karena emang mungkin pengalaman-pengalaman dari kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 terutama kesehariannya yang belajar gitu ya. Terus adalah minat untuk kuliah di situ gitu. Apa sih yang membuat Mas Dimas tertarik gitu untuk kuliah di jurusan sosiologi itu gitu? Untuk hal tertarik gitu ya, dulu sempat sharing juga sama guru sosiologi saya, itu namanya Pak Rijal, kalau nonton Pak Rijal. Nah itu gimana nih Pak, kalau saya masuk jurusan sosiologi gitu, dikasih pandangan juga sosiologi itu seperti ini, dan kebetulan pada saat kelas 10 saya juga istilahnya tuh tertarik gitu ke sosiologi, kelas 10, kelas 11, kelas 12, dan puncaknya itu di kelas 12 untuk mau kemana nih lanjutnya habis SMA gitu, dan jurusan apa gitu. Nah kebetulan orang tua juga support untuk jurusan sosiologi, dan saya meyakinkan juga
banyak juga apa ya, semangat dari teman-teman. Saya pernah apa ya, dulu tuh kayak kamu tuh cocoknya di sosiologi gitu, kamu cocoknya di univ ini. Dulu pernah teman-teman saya kayak gitu, dan alhamdulillahnya terkabul gitu. Saya masuk jurusan sosiologi, terutama di UNES, karena di UNES itu ada 3 basic gitu. Ada pendidikannya, ada sosiologinya, ada antropologinya. Jadi ilmunya itu nggak cuman kita fokus ke pendidikan atau sosiologi aja, tapi ada antropologinya juga, yang itu membedakan dengan univ-univ lain gitu. Itu sih Mbak, kalau alasan mungkin pengen masuk ke ranah sosiologi, terutama kuliah di UNES kayak gitu. Berarti ada dorongan dari teman-teman dan juga orang tua gitu, biar meyakinkan Mas Dimas, biar nggak salah jurusan ya. Nah, iya itu. Dari Mas Dimasnya juga merasa tertarik ya dengan ilmu sosiologi. Iya Mbak. Nah, kan selama Mas Dimas berada di prodi sosiologi ini kan juga mengikuti banyak organisasi dan juga aktivitas-aktivitas nih, kegiatan. Nah, untuk saat ini menjadi ketua Hima Sosan FIS UNES tahun 2021-2022. Nah, gimana sih cara Mas Dimas buat ngatur waktu kuliah dan kegiatannya itu yang banyak itu? Iya, kalau masalah ngatur kuliah mungkin menjadi apa ya, PR yang sangat berat buat saya gitu ya, karena kita harus membagi nih antara kuliah, terus juga organisasi, bahkan mungkin aktivitas-aktivitas lainnya gitu ya. Kalau saya sendiri, karena dari awal juga, kalau tidak salah dulu pernah, kalau di UNES itu ada istilahnya litsus gitu untuk masuk ke organisasi. Nah itu saya pernah berkata di situ ke kakak tingkat saya gitu, saya di sini pengen jadi ketua hima gitu. Dulu saya pernah termotivasi kayak gitu, dan akhirnya terkabul juga gitu. Ketika memang ada usaha buat menuju proses itu, ya alhamdulillahnya ada kesempatan buat menjadi ketua hima gitu, dan teman-teman juga saling support, mendukung dan lain sebagainya gitu. Kalau untuk menyeimbangkan waktu antara kuliah dan juga organisasi, itu tergantung masing-masing individunya sih Mbak, menurut saya, karena kesadaran individu buat melakukan suatu tindakan kan banyak itu motifnya. Karena saya juga mungkin belajar sosiologi gitu ya, di sosiologi juga saya diajarkan tentang organisasi gitu, ada sosiologi organisasi juga di situ, bagaimana kita mengatur satu sama lainnya gitu dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang pasti siangnya kuliah gitu ya, terus juga malamnya rapat, ya paling sekedar itu aja sih. Nah, untuk kesempatannya kalau misalnya ada waktu luang, nah itu kesempatan buat kita belajar gitu, buat kita mengerjakan tugas, karena dunia perkuliahan ya Mbak tahu sendiri gitu, tugas banyak numpuk gitu ya. Tapi ya jalanin aja sih, santai, enjoy gitu, nggak usah terlalu sepaneng lah, kayak gitu sih. Berarti ilmu sosiologinya Mas itu diterapkan di organisasinya ya? Wah, betul. Bagus banget ya. Betul. Bisa memanfaatkan ilmu yang didapat ke organisasi. Iya. Nah, kemudian nih kan Mas juga ikut jaringan mahasiswa sosiologi sejawa. Nah, itu kegiatannya seperti apa sih Mas? Kegiatannya ya, untuk JMSJ ya, kita sebut aja JMSJ. JMSJ itu untuk 1 tahun belakangan ini agak kurang aktif ya, karena emang online gitu ya. Tapi pada saat itu ketika offline, itu kita berkumpul dengan semua mahasiswa sosiologi sejawa gitu. Dan alhamdulillahnya untuk UNES sendiri itu tergabung di wilayah 2, kan di JMSJ itu ada pembagian wilayahnya nih, ada wilayah 1, 2, 3, dan 4 gitu. Kebetulan untuk Jawa Tengah sendiri itu di wilayah 2 ada UNES, terus ada UNSUD, ada UNS, dan juga ada UKSW. Nah itu kita saling istilahnya serawung bareng lah kayak gitu, berdiskusi bagaimana kelanjutan atau apa ya, kedepannya sosiologi itu bagaimana gitu. Dan di situ bukan cuma tentang kita berbicara tentang sosiologi gitu, kita kan bersilaturahmi di situ, menjalin tali persaudaraan antar mungkin himpunan dan lain sebagainya. Dan untuk kegiatan intinya sih ada istilahnya itu di sana tuh ada rakorwil, rapat koordinasi wilayah, itu dari masing-masing wilayah ada rakorwil, dan juga musyawarah besar. Musyawarah besar itu musyawarah dari
seluruh mahasiswa sosiologi se-Jawa gitu. Dan untuk kegiatan rutinnya ada pembuatan esai, penelitian dan lain sebagainya. Itu sih kurang lebih untuk JMSJ, Mbak. Wah, cukup banyak ya kegiatannya, Kak Oven. Terus di sini tertulis juga part of sosiologi perspektif. Mungkin bisa dijelaskan apa kegiatannya dan apa itu fungsinya dibuat itu untuk apa? Oh iya. Nah ini buat teman-teman mungkin ya yang ada di luar sana gitu ya, follow sosiologi perspektif. Di situ tuh kita dari sosiologi perspektif, terutama ownernya itu Bang Lotse, itu sekarang kuliah di UM Malang kalau nggak salah. Nah itu membuat Instagram, sosiologi perspektif. Nah itu isiannya itu mencakup segala hal yang berkaitan dengan sosiologi ataupun disiplin ilmu lain yang berkaitan sama sosiologi. Kita di situ diskusi dan juga ada seperti organisasi gitulah, komunitas, ada bagian-bagiannya. Dan kebetulan saya sendiri itu di divisi kurikulum dan video pembelajaran. Jadi saya job desk-nya ya membuat video-video pembelajaran tentang sosiologi dan lain sebagainya. Dan sisanya itu mengenai kajian-kajian ya diskusi tentang sosiologi sih. Tadi kan Mas Dimas sudah menjelaskan banyak ya kegiatan dan organisasi yang diikuti selama di SMA Negeri 1 Majenang dan juga sekarang selama perkuliahan. Betul. Nah, mungkin ada motivasi untuk adik-adik di SMA Negeri 1 Majenang, khususnya untuk adik-adik kelas 12 nih yang sebentar lagi mau lulus. Oh, terkait sama motivasi, jujur saya kurang bisa memotivasi orang gitu ya. Tapi mungkin pesan aja sih buat teman-teman yang terutama sekarang kelas 12 gitu ya. Ketika teman-teman minat dalam satu bidang, coba tekunin gitu. Walaupun itu banyak rintangan dan hambatannya. Karena saya dulu juga pas kelas 12 banyak sekali pengalaman dan merasakan hal-hal yang pahit gitu ya ketika kelas 12 gitu. Dan jadiin itu pemacu semangat buat teman-teman lah ketika mungkin memilih jurusan ataupun untuk nantinya terjun di masyarakat kayak gitu. Dan pesan juga sih saya mengutip dari tokoh sosiologi ya, Herbert Spencer, the great aim of education is not knowledge but action. Nah, jadi tujuan utama dari suatu pendidikan itu bukan hanya sekedar pengetahuan aja, tapi bagaimana kita melakukan suatu implementasi tindakan di masyarakat. Mungkin itu sih buat teman-teman di Semansa, terutama kelas 12 yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi maupun nantinya ke masuk dunia pekerjaan, jadikan kata-kata tersebut menjadi motivasi buat kalian. Gitu sih, Mbak. Wah, motivasi yang sangat menarik sekali, bagus sekali untuk adik-adik di SMA Negeri 1 Majenang ini, terutama untuk adik-adik yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi maupun kerjaan nanti. Terima kasih untuk Mas Dimas Julianto yang sudah menyempatkan waktunya hadir di podcast SMA Negeri 1 Majenang kali ini. Ya, Mbak Ina, terima kasih banyak. Mungkin terima kasih buat Pak Rijal yang sudah mengundang saya di podcast kali ini. Dan juga salam untuk guru-guru saya di SMA Negeri 1 Majenang seperti itu, dan teman-teman alumni maupun siswa-siswi Semansa Majenang. Terima kasih banyak. Nah, itu tadi podcast bersama alumni SMA Negeri 1 Majenang, yaitu Dimas Julianto. Nantikan video-video terbaru podcast lainnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru podcast SMA Negeri 1 Majenang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.